Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita tentang kaidah fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita dalam menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat luas. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tentang muqaddimah kaidah fikih. Kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah membahas tentang banyak masalah yang berhubungan dengan kaidah fikih. Dan masih tersisa 3 masalah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang masalah lebih penting mana bagi orang awam belajar kaidah fikih ataukah belajar ilmu fikih. Sebagaimana kita tahu dalam penjelasan yang sebelumnya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam. Ya, ketika kita belajar fikih, berarti kita belajar bagaimana hukumnya amalan ini, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat. Ya, ini tentang fikih, pembahasan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan amalan lahir seseorang. Adapun kaidah fikih adalah kaidah yang dengannya kita tahu banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum amalan lahir seseorang. Bagi orang awam, ya, lebih penting mana belajar fikih ataukah belajar kaidah fikih? Maka jawabannya adalah apabila dia benar-benar awam, belum banyak mempelajari ilmu fikih, belum banyak mempelajari hukum-hukum tentang fikih, maka sebaiknya dia belajar fikih dahulu. Sebaiknya dia belajar fikih dahulu dari bab-bab yang dijelaskan oleh para ulama, mulai bab taharah tentang bersuci, kemudian bab salat, ya, kemudian bab zakat, kemudian bab puasa, kemudian haji, dan bab-bab yang lainnya. Paling tidak, dia sudah mempelajari bab-bab tersebut. Kalau dia sudah mempelajari bab-bab fikih, baru dia mempelajari kaidah fikih. Kenapa demikian? Karena dalam kaidah fikih, ya, kita mempelajari kaidah-kaidah yang bisa diterapkan banyak bab fikih. Bisa diterapkan dalam bab-bab fikih yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Misalnya kaidah innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung niatnya. Ini bisa kita terapkan dalam bab bersuci, bisa kita terapkan dalam bab salat, bisa kita terapkan dalam bab haji, bisa kita terapkan dalam bab zakat, dalam bab puasa, bab iktikaf, bab nikah, dan hal-hal yang lainnya, bab-bab yang lainnya. Kalau kita tidak punya gambaran, ya, dasar tentang bab-bab tersebut, ya, maka kita akan sulit memahami kaidah fikih. Begitu pula dalam kaidah fikih disebutkan kaidah-kaidah tentang muamalat. Kalau kita belum mempelajari bab muamalat, ya, bab tentang hubungan dengan manusia, misalnya bab pernikahan, bab perdagangan, bab perjanjian, ya, bab perdamaian, bab qada. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, maka mempelajari kaidah fikih akan menjadi lebih berat, ya, akan menjadi lebih berat. Makanya sebaiknya
orang-orang yang mempelajari kaidah fikih adalah orang-orang yang sudah punya dasar fikih yang baik. Sehingga ketika dia belajar kaidah fikih, dia bisa memahami kaidah-kaidah fikih tersebut dengan baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan sejarah perjalanan kaidah fikih hingga menjadi disiplin ilmu khusus, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, tidak dibukukan kaidah fikih secara khusus, ya. Tapi di zaman kita, ketika kita ingin mempelajari ilmu kaidah fikih, kita akan dapati banyak buku-buku yang membicarakan masalah itu secara khusus. Kalau kita melihat sejarah perjalanan ilmu kaidah fikih sampai menjadi disiplin ilmu khusus, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa di sana ada 3 fase. Ada 3 fase dalam perjalanan ilmu kaidah fikih ini. Fase yang pertama adalah fase kemunculan atau fase kelahiran. Ini dimulai dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, dimulai dengan mulainya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, sebagaimana ilmu-ilmu syariat yang lainnya, seperti misalnya ilmu qiraat. Kapan mulai munculnya ilmu qiraat? Ketika Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabatnya. Seperti ilmu faraid juga demikian. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam, maka mulainya ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Mulainya ketika dimulai syariat Islam, ya. Ilmu kaidah fikih juga demikian. Ilmu kaidah fikih juga demikian. Mulainya atau munculnya dengan munculnya atau datangnya syariat Islam. Makanya kita dapati kaidah-kaidah fikih tersebut bisa ada dalam Al-Qur'an, ya. Di banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kita bisa menggunakannya sebagai kaidah fikih, ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan semua jual beli. Semua jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Kalau kita mendengar ada jual beli yang demikian, ketika kita mendengar kata-kata jual beli, maka kita bisa mengambil kaidah ini. Ketika itu dinamakan jual beli, maka pada asalnya dihalalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua jual beli. Ketika kita dijelaskan tentang jual beli tersebut, ternyata mengandung unsur-unsur yang menjadikannya diharamkan, ya, ketika itulah kita baru mengharamkannya. Tapi pada asalnya semua jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Sehingga semua yang dinamakan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita jadikan sebagai kaidah fikih. Termasuk di antara ayat yang bisa kita jadikan sebagai kaidah fikih adalah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Banyak masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari kemaksiatan atau larangan Allah Subhanahu wa taala secara 100%. Karena kalau kita hindari secara 100%, maka akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Pada hal-hal yang demikian, kita bisa menjawabnya dengan kaidah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, seperti misalnya ketika ada orang sakit, ya. Ketika ada orang sakit, kemudian dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya,
padahal dia selalu kencing di tempat yang sudah disediakan dan tempat tersebut menempel pada dirinya, ya, karena harus terus ya ditaruh di misalnya jalan keluar yang bagian depan, ya, sehingga dia tidak bisa lepas dari najis padahal dia harus sholat, ya, maka kita bisa menjawab dengan mengatakan fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah semampu kalian, ya. Kalau memang sholatnya bisanya dalam keadaan seperti itu, maka fattaqullaha mastata'tum, lakukanlah sholat dalam keadaan seperti itu, karena itulah kemampuan kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam banyak masalah juga demikian, ya. Ada anak yang nakal, ya, kalau ditaruh di misalnya di sekolah yang menurut kita sangat pas bagi dia malah memberontak, dia malah tidak mau sekolah, dia mau sekolah di tempat yang sudah baik, tapi menurut kita ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat di sana, tapi dengan begitu dia mau sekolah, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, ya. Kita sekolahkan di tempat tersebut, ya, dengan memberikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat agar anak kita tersebut tidak terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang ada di sekolah tersebut, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya dengan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Seperti misalnya lagi ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Orang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kesalahan-kesalahan orang lain yang mendatangkan dosa, ya, ditanggung oleh orangnya, bukan orang lain, ya, yang tidak berhubungan dengan dia, ya. Ini juga bisa menjadi kaidah fikih. Ayat yang lain wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan bagian kecuali dari apa yang dia usahakan, ya. Tidaklah seseorang mendapatkan bagian haknya atau bagian pahalanya, ya, kecuali dari yang dia usahakan. Kalau dia tidak mengusahakannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut, ya. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan manusia, ya. Ayat yang lain misalnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta dengan cara yang batil di antara kalian, ya. Kita harus bekerja dengan cara yang halal, ya, tidak boleh kita menzalimi orang lain, ya. Ini kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, ya. Jadi dalam sejarahnya kaidah fikih sudah ada di dalam Al-Qur'an, ya. Begitu pula dalam sejarahnya kaidah fikih sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini, ya. Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini hadis, ya, tapi bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Semua amal tergantung niatnya, ya. Seperti misalnya al-kharaju bid-dhaman, ya, al-kharaju bid-dhaman, ya. Ketika seseorang ingin mendapatkan manfaat, maka dia harus menanggung risikonya, ya, dia harus menanggung risikonya. Seperti misalnya kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr, ya. Ini kaidah fikih. Semua yang memabukkan apapun itu, ya, itu dinamakan khamr dalam syariat Islam. Ketika dinamakan khamr berarti dia diharamkan, ya. Seperti misalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ya. Bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang mendaku atau mengaku sesuatu. Misalnya dia mengaku bahwa suatu barang itu milik dia, maka dia harus mendatangkan buktinya. Dia mengaku tanah ini milik saya, maka harus mendatangkan bukti, ya. Wal yaminu 'ala man ankar. Ketika ada seseorang mengingkari pengakuan tersebut, maka dia harus mendatangkan yamin, yaitu bersumpah. Ini ketika ada seseorang misalnya, ya, dia menempati tanah
Saya contohkan ya, orang menempati tanah, dia sudah membangun rumah di situ. Tiba-tiba ada orang datang. Ada orang lain datang mengatakan, wahai pemilik rumah, ini adalah tanahku. Maka dalam waktu 5 hari, engkau harus beranjak pergi dari tempat ini. Karena ini tanahku dan aku akan menempati tanah ini. Yang datang mengaku bahwa itu adalah tanah dia, di sini dia harus mendatangkan bukti. Di sini dia harus mendatangkan bukti. Ketika dia tidak mendatangkan bukti, maka pengakuannya tidak akan diterima. Ketika orang tersebut, ya orang yang tinggal di tanah itu, ya mengatakan, demi Allah ini adalah tanahku, maka sudah cukup bagi dia tanpa harus mendatangkan bukti. Yang harus mendatangkan bukti adalah orang yang datang dan mengaku. Kenapa orang yang sudah menempati tanah tersebut ya cukup dengan janji saja? Karena dia sudah lama di situ, ya. Dan zahirnya orang yang menempati sebidang tanah, zahirnya atau secara kasat mata, ya biasanya orang tersebut memiliki tanah itu. Kemudian di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan sebagai kaidah fikih atau bermakna kaidah fikih atau mengandung kaidah fikih adalah hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna 'inda syurutihim. Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka, ya. Ketika ada sekelumpulan kaum muslimin, mereka sudah sepakat dengan syarat-syarat tertentu, ya, maka mereka harus menepati syarat-syarat itu. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kaidah fikih itu kemunculannya ketika dimulainya syariat Islam. Ya, bersama dengan syariat Islam, kaidah fikih muncul, ya. Kemudian setelah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, begitu pula para sahabat. Para sahabat dahulu ketika mereka berfatwa misalnya atau menjelaskan kepada orang lain, ya mereka juga menyampaikan perkataan-perkataan yang bisa menjadi kaidah fikih, ya. Seperti misalnya perkataan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya, maqati'ul huquq inda syurut, misalnya, ya, bahwa hak-hak itu tergantung pada syaratnya, ya. Hak-hak yang dimiliki oleh seseorang itu tergantung syarat-syaratnya, ya. Para sahabat yang lainnya juga banyak menyampaikan kaidah-kaidah yang lainnya. Kemudian setelah para sahabat, para imam, ya, mereka juga ketika menjelaskan hukum-hukum fikih, mereka menyampaikan, ya, kaidah fikih, ya. Dan termasuk di antara imam yang paling banyak, ya, menyebutkan kaidah fikih dalam kitab-kitabnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Sampai-sampai ada orang, ya, di zaman ini yang mengumpulkan kaidah fikih yang disebutkan oleh beliau dalam satu kitab. Ya. Ini menunjukkan betapa banyaknya kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Termasuk di antara contohnya, ya, dari perkataan Imam Syafi'i yang bisa dijadikan sebagai kaidah fikih, aslun nas al-hurriyah hatta yu'lam annahum ghairu ahrar. Pada asalnya manusia itu merdeka. Pada asalnya manusia itu merdeka sampai diketahui bahwa mereka tidak merdeka. Maksudnya jadi budak. Ya, ini kaidah fikih, ya. Makanya kalau ada orang datang, ya, kita tidak tahu apakah orang ini merdeka atau budak, maka kita katakan pada asalnya dia orang yang merdeka sampai datang bukti bahwa dia adalah seorang budak. Di antara kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, innama ju'ila rukhsatu liman lam yakun 'asiyah. Rukhsah itu hanya diberikan kepada orang yang tidak bermaksiat. Rukhsah atau keringanan-keringanan dalam syariat Islam hanya diberikan kepada orang yang tidak bermaksiat. Apabila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak mendapatkan keringanan, ya.
Seperti misalnya ada orang yang baru menikah dan menikahnya di bulan Ramadan. Akhirnya dia kebelet untuk melakukan jima, berhubungan suami istri, sudah menikah sekarang. Maka dia melakukan tahayul, yaitu berusaha untuk menggugurkan kewajibannya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, akhirnya dia sudahlah, kita safar aja. Dia sepakat dengan istrinya safar, dengan safar dia boleh tidak berpuasa. Ketika boleh tidak berpuasa berarti boleh untuk berhubungan suami istri. Akhirnya dia bersafar untuk menggugurkan kewajiban puasanya. Keadaan seperti ini ya adalah keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh orang yang demikian melakukan safar hanya untuk menggugurkan puasanya, kemudian setelah itu dia melakukan hubungan suami istri. Karena ini kemaksiatan. Ini kemaksiatan karena dia berusaha untuk menggugurkan kewajiban yang sekarang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, keringanan hanya diberikan kepada mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dan ini bisa dijadikan sebagai kaidah fikih juga, ya. Manzilatul wali min ra'iyatihi bimanzilati wali malil yatim min malihi. Ya. Kedudukan seorang penguasa terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, itu seperti kedudukan wali anak yatim dalam mengatur harta anak yatim, ya, dalam mengatur harta anak yatim. Jadi wali anak yatim yang diserai untuk mengatur harta anak yatim punya kebebasan untuk mengatur harta tersebut. Misalnya ingin diputar untuk bisnis, ya, dia bebas untuk melakukan hal tersebut. Namun dia harus punya perkiraan bahwa dengan perbuatan dia tersebut, maka harta anak yatim tersebut akan terus bertambah. Ya, dia punya kebebasan di sana untuk mengaturnya, tapi harus berdasarkan maslahat. Begitu pula seorang penguasa. Seorang penguasa dia akan mendapatkan banyak harta dari rakyatnya. Harta tersebut untuk apa? Mereka punya kebebasan untuk mengolahnya, untuk mengelolanya, ya. Tapi kebebasan tersebut dibatasi dengan kemaslahatan. Selama itu maslahat untuk rakyatnya, maka dia dibolehkan untuk menggunakan harta tersebut. Sebagaimana wali anak yatim dibebaskan untuk menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim tersebut, ya. Ini kaidah fikih yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam-imam yang lainnya juga demikian, ya. Imam Abu Yusuf Al-Qadhi juga banyak menyampaikan kaidah-kaidah fikih. Tapi mereka tidak membukukannya dalam buku khusus, ya. Ini fase pertama. Fase pertama adalah fase kemunculan kaidah fikih. Dimulai sejak kapan? Sejak mulainya syariat Islam, ya. Fase yang kedua adalah fase pembukuan. Fase pembukuan dan awal-awal kaidah fikih dibukukan secara terpisah, ya. Ini dimulai, ya, sejak Imam Al-Karkhi, ya, dari mazhab Hanafi, menulis kitabnya Usulul Karkhi, ya. Risalah Al-Karkhi, ya, menulis buku kecil, ya, yang di sana disebutkan kaidah fikih, ya. Sampai sekarang tidak diketahui oleh para ulama ada orang sebelum Imam Al-Karkhi yang membukukan secara terpisah kaidah fikih. Makanya sampai sekarang, ya, ketika kita membaca literatur tentang orang yang pertama kali membukukan
ilmu kaidah fikih, maka kita akan dapati yang pertama kali membukukan kaidah fikih secara terpisah adalah Imam Al-Karkhi, ya. Dan bukunya tersebut terkenal dengan namanya Risalatul Al-Karkhi. Risalatul Karkhi. Imam Al-Karkhi ini wafat pada tahun atau pada abad keempat Hijriah, tahun 340 Hijriah. 340 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kaidah fikih dibukukan secara terpisah agak terlambat, ya. Apabila melihat ilmu-ilmu yang lain, ya, fikih dibukukan pada abad-abad pertama, ya. Imam Syafi'i sudah membukukan, ya, beliau di abad kedua, ya. Kemudian murid-murid dari Imam Abu Hanifah sudah membukukan fikih sebelum itu, ya. Adapun kaidah fikih baru dibukukan secara terpisah pada abad keempat Hijriyah, yaitu yang terkenal yang pertama kali membukukannya adalah Imam Al-Karkhi. Kemudian setelah itu ada Imam Abul Laits As-Samarqandi, ya. Abul Laits As-Samarqandi ini wafat tahun 373 Hijriah. Ya, beliau mengarang kitab yang diberikan judul Ta'sisun Nazar, ya, Ta'sisun Nazar. Ini dikenal termasuk di antara buku-buku pertama atau kitab yang di awal-awal, ya, dikarang tentang kaidah fikih. Begitu pula ada kitab yang diberi judul Ta'sisun Nazar dengan judul yang sama atau dengan nama yang sama, tapi pengarangnya berbeda. Ini karangan Abu Zaid Ad-Dabbusi. Ya, beliau meninggal atau wafat pada tahun 430 Hijriah. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, dari 3 kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu kaidah fikih, kita melihat tiga-tiganya dari mazhab Hanafi. Tiga-tiganya dari mazhab Hanafi. Kenapa demikian? Ya, karena ulama-ulama, ya, dalam mazhab Hanafi mereka banyak mengumpulkan perkataan-perkataan para imam mereka untuk dijadikan sebagai kaidah. Untuk dijadikan sebagai kaidah, ya. Dan semangat seperti ini tidak kita temukan dalam mazhab-mazhab yang lain, ya, sebanyak yang kita ketemukan dalam mazhab Hanafi, ya. Bahkan mazhab Hanafi ini dalam merumuskan kaidah usul fikih pun, ya, usul fikih itu tentang kaidah-kaidah tentang bagaimana cara berdalil, ya. Ulama-ulama Hanafi dalam usul fikih pun mereka mengambilnya dari perkataan para imam mereka, ya. Perkataan para imam mereka dijadikan kaidah usul fikih, ya. Makanya, ya, dalam mereka menjadi orang yang pertama kali membukukan kaidah fikih karena memang mereka adalah orang yang sangat semangat untuk menjadikan perkataan-perkataan imam mereka sebagai kaidah. Ketika kaidahnya berhubungan dengan dalil, ya, maka jadi kaidah usul fikih. Ketika perkataannya berkaitan dengan amaliyah seorang hamba, maka menjadi kaidah fikih. Ini adalah masa atau fase pembukuan secara terpisah, ya, yaitu mulai abad keempat Hijriyah, ya. Kemudian selanjutnya adalah fase keemasan dan kematangan. Fase keemasan dan kematangan ilmu kaidah fikih. Fase ini, ya, ditandai dengan banyaknya para ulama yang menulis kaidah fikih dengan redaksi-redaksi yang matang. Mereka benar-benar membuat atau menyusun redaksi seringkas mungkin dan maknanya benar, ya. Inilah yang dimaksud dengan kaidah yang matang, ya. Jadi kata-katanya ringkas, maknanya padat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ahli fikih. Ini terlihat di abad ke-8 Hijriyah.
ya di abad ke-8 Hijriah ini banyak sekali ulama-ulama ya dalam berbagai mazhab yang mengarang kitab-kitab kaidah fikih secara khusus ya. Dan mereka sangat matang ya dalam menyusun redaksi-redaksi dari kaidah fikih tersebut ya. Ada di sana Imam Ibnul Wakil Asy-Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i yang mengarang kitab yang diberi judul Al-Ashbah wan Nadhair ya. Makanya Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Ibnul Wakil ini ya menjadi kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari ya. Ini dikarang oleh Ibnul Wakil dan wafatnya beliau pada tahun 716 Hijriah. Di sana ada kitab Al-Qawaid, Kitabul Qawaid lil Maqqari, karangan Imam Al-Maqqari dari mazhab Maliki. Beliau wafat pada tahun 758 Hijriah. Ada kitab Al-Majmu' Al-Mudhhab fi dhabti qawaidil madhhab ya, atau Al-Majmu' Al-Mudhahhab fi dhabti qawaidi al-madhhab. Ini dikarang oleh Imam Al-Ala'i. Ini juga bermadhab Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 761 Hijriah. Ada juga kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Namanya sama dengan kitabnya Ibnul Wakil ya, yang dikarang oleh Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ini juga bermadhab Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 771 Hijriah. Ada juga kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Al-Isnawi. Ini kitab lain ya, namanya sama tapi pengarangnya berbeda. Al-Ashbah wan Nadhair ya, ini berarti al-ashbah sesuatu yang hampir sama, wan nadhair sesuatu yang mirip, sesuatu yang mirip. Dan kata-kata ini ya sangat dekat dengan kaidah fikih, masalah-masalah yang mirip, masalah-masalah yang sama ya. Makanya nama ini banyak dipakai oleh para ulama sebagai nama kitab kaidah fikih, karena memang pada dasarnya kaidah fikih juga demikian ya. Pada dasarnya kaidah fikih demikian, mengumpulkan masalah-masalah yang sama atau mengumpulkan masalah-masalah yang kelihatannya sama padahal hukumnya berbeda ya. Ini biasanya disebutkan dalam kitab-kitab kaidah fikih ya. Sehingga nama Ashbah wan Nadhair ini sering dipakai oleh para ulama untuk menamai kitab kaidah fikih mereka. Ini di sini kita sudah sebutkan ada 3 ya ulama yang memakai nama Al-Ashbah wan Nadhair untuk kitab kaidah fikihnya. Tadi Ibnul Wakil, kemudian Tajuddin As-Subki, kemudian Al-Isnawi. Belum Ashbah wan Nadhair punyanya Suyuti yang dikarang oleh Imam Suyuti pada abad ke-10. Begitu pula Ibnu Nujaim dalam mazhab Hanafi, beliau juga menamai kitab kaidah fikihnya dengan nama Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian kitab yang dikarang di abad ke-8 Hijriah, kitab kaidah fikih, adalah kitab Al-Manthur fil Qawaid yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi ya. Imam Az-Zarkashi ini imam yang sangat luas ya pengetahuannya ya. Beliau juga seorang ahli usul fikih ya. Kitabnya juga sangat besar, Al-Bahrul Muhit ya. Dalam kaidah fikih beliau mengarang kitab Al-Manthur fil Qawaid. Kemudian di antara contoh kitab yang dikarang di abad keemasan, di fase keemasan dan kematangan ilmu kaidah fikih, kitab Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid.
ya, yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada kitab yang sangat matang, ya, dikarang oleh banyak ulama di zamannya, di akhir zaman dari kerajaan Turki Utsmani, ya. Mereka beri nama Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Ya, ini adalah kitab karangan beberapa ulama, ya. Mereka berdiskusi, ya, untuk menyimpulkan kaidah fikih tertentu, ya. Sehingga dibukukan dalam dengan nama Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Inilah fase yang ketiga, ya, fase keemasan dan kematangan dari ilmu kaidah fikih, sehingga sampai sekarang, ya, alhamdulillah kita banyak menemukan atau banyak membaca kitab-kitab yang dikarang khusus untuk ilmu kaidah fikih ini. Kemudian masalah yang selanjutnya yang paling akhir adalah kitab-kitab yang masyhur dalam kaidah fikih. Ketika kita tadi membahas tentang sejarah perjalanan ilmu kaidah fikih sampai menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ya, kita telah mengetahui banyak kitab-kitab, ya. Hanya saja di bagian ini adalah tujuannya adalah kita mengetahui kitab yang masyhur. Kalau kitab yang tidak masyhur dalam kaidah fikih ini sangat banyak sekali. Bahkan tidak mungkin kita menghitungnya, ya, karena luasnya negara-negara atau daerah yang di sana ada ulama-ulama, ya. Kemudian lamanya waktu, ya, dari mulai abad ke-4, ya, sampai sekarang. Tentunya di sana banyak ulama yang mengarang ilmu kaidah fikih namun tidak kita ketahui, ya. Makanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu kaidah fikih ini sangat banyak sekali. Kalau kita sebutkan semuanya, ya, maka tidak mungkin, ya, kita tidak mungkin mengetahui semuanya. Namun di sana ada kitab-kitab yang masyhur di kalangan para ulama dan banyak dipelajari oleh para ulama, banyak dijadikan sebagai rujukan, ya. Di antaranya adalah kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ya, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, yang dikarang oleh Al-Izz Ibn Abdissalam, ya. Ini dikarang pada abad ke-7 Hijriah. Ini kitab yang sangat agung, ya, dan pembahasannya sangat mendalam, ya, dalam kaidah fikih. Di antara kitab yang sangat masyhur dalam kaidah fikih adalah kitabnya Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki, ya. Namanya Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, ya. Orang-orang banyak menyebutnya dengan singkat, ya, yaitu dengan nama Al-Furuq. Ini punyanya Al-Qarafi dan ini kitab yang sangat terkenal, ya, dalam kaidah fikih, ya. Sebenarnya kitab ini adalah kitab untuk membedakan dua masalah yang kelihatannya sama, ya. Beliau menyebutkan perbedaan-perbedaan, namun di tengah-tengah beliau menyebutkan hal tersebut, beliau banyak menyampaikan kaidah-kaidah fikih. Termasuk di antara kitab yang sangat masyhur dalam kaidah fikih adalah kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, mengarang kitab, beliau beri nama Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid. Dan kitab ini, iya, banyak disebut dengan nama singkatnya, yaitu Qawaid saja. Qawaid Ibnu Rajab. Ini Ibnu Rajab dari mazhab Hambali dan kitabnya sangat masyhur, ya, banyak dikaji oleh para ulama. Di antara kitab yang sangat masyhur, ya, dalam kaidah fikih, banyak dipelajari oleh para ulama, ya, banyak dijadikan sebagai rujukan adalah kitabnya As-Suyuti. Imam As-Suyuti, beliau mengarang kitab dan beliau beri nama Al-Ashbah wan Nadhair, ya. Ini banyak sekali dijadikan sebagai rujukan, ya. Begitu pula Al-Ashbah wan Nadhair Ibnu Nujaim, ya. Ibnu Nujaim ini dari mazhab Hanafi, ya. Beliau
mengarang kitab ini dan hampir sama isinya dengan apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya. Namun ada perbedaan-perbedaannya karena memang mereka berdua berbeda madhab ya. Yang satunya yang Imam Suyuti bermadhab Syafi'i, sedangkan yang Ibnu Nujaim bermadhab Hanafi ya. Namun kaidah-kaidah yang disebutkan banyak yang sama. Dua kitab ini di dalamnya ada kaidah-kaidah fikih yang disebutkan dan banyak yang sama. Ada perbedaannya karena mereka berdua memang berbeda madhab. Kemudian kitab yang masyhur dalam kaidah fikih dan sangat penting adalah kitab Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Ini dikarang pada abad ke-13 Hijriah. Ya, ini dikarang pada abad ke-13 Hijriah sehingga ini menjadi ringkasan atau kesimpulan dari kitab-kitab yang telah lalu ya. Inilah kitab-kitab yang sangat masyhur dalam kaidah fikih. Kalau ditanya ya, kalau kita ingin belajar kaidah fikih sebagai pemula, kitab apa yang kita sebaiknya kita pelajari? Maka jawabannya adalah kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang sangat mendasar ya. Kalau misalnya kita belum paham bahasa Arab, maka pelajarilah kitab-kitab yang berbahasa Indonesia yang membahas tentang kaidah fikih ya. Dan jangan kitab-kitab yang tebal-tebal dahulu atau buku-buku yang tebal, jangan ya. Pelajarilah buku-buku yang tipis yang menjelaskan tentang kaidah fikih. Kemudian setelah itu beranjak ke yang lebih tebal ya. Kemudian kalau kita ingin ya mendalami dengan baik ya ke ilmu kaidah fikih, maka pelajari bahasa Arab, kemudian baca kitab-kitab yang berbahasa Arab ya. Adapun pada kajian kita atau pada materi kita yang akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang ya, adalah kitab yang tidak untuk pemula, tapi juga bukan kitab yang besar ya. Ini kitab yang pertengahan, yang kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di ya. Beliau adalah gurunya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Kitab ini kitab yang ringkas ya, meskipun bukan untuk pemula namun sangat penting untuk kita pelajari ya. Ini akan kita jadikan sebagai rujukan kajian kita, yaitu kitab yang beliau beri judul Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Kaidah-kaidah dan usul yang mengumpulkan ya banyak masalah, kemudian tentang perbedaan dan pembagian masalah yang sangat bagus ya. Ini kitab yang sangat baik untuk kita baca ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut dengan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.